Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Kali ini channel KP Mat membahas materinya tentang garis sejajar dan sudut pada segitiga ya. Jadi di sini udah disiapin materinya. Pertama tentang garis sejajar, itu ada konsepnya nih, dia gambarnya ya. Nah, ini adalah tentang garis sejajar. Jadi ada tentang sehadap. Sehadap itu apa? Besar sudutnya sama. Apa aja sih yang sehadap? Sudut nomor 1 nih. Sudut nomor 1 dengan sudut nomor 6 itu sehadap, besarnya sama. Jadi kalau sudut nomor 1 besarnya 60 derajat, maka sudut nomor 6-nya juga 60 derajat gitu ya. Kemudian yang kedua, bertolak belakang. Bertolak belakang tuh gimana tuh? Besar sudutnya juga sama, yaitu sudut nomor 2 dengan nomor 3. Jadi kalau nomor 2-nya itu 60 derajat juga, maka nomor 3-nya juga pasti 60 derajat. Kemudian berseberangan. Nah, contohnya itu sudut nomor 7 dan 3 itu besarnya juga sama ya. Nah, jadi kalau sudut nomor 7-nya itu besarnya 10 derajat, nomor 3-nya juga akan 10 derajat tuh besarnya. Kemudian yang keempat, berpelurus. Jumlah sudutnya 180 derajat. Nah, jadi kalau ditotalin dia 180 derajat. Contohnya sudut nomor 1 dan 2 itu 180 derajat tuh ya. Jadi kalau misalkan sudut nomor 1 10 derajat, berapakah sudut nomor 2? Nah, berarti sudut nomor 2-nya 2 sama dengan 140 derajat dikurang 10 derajat. Sudut nomor 2-nya berarti 70 derajat gitu ya. Nah, kemudian ada sepihak. Nah, sepihak di sini juga totalnya 180 derajat nih. Sepihak. Contohnya 7 dan 4. Nah, jadi 7 sudut nomor 7 plus sudut nomor 4 itu akan 180 derajat. Nah, kemudian yang kedua atau yang B-nya sudut pada segitiga. Jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Ini sorry ya, ini salah. Nah, jadi kalau ini besar yang ditambahin semua nih, totalnya 180 derajat. Oke ya, demikian materinya. Kita lanjut ke soalnya biar lebih jelas untuk materi kali ini. Oke, sekarang kita ada di soal nomor 1. Kita baca dulu soalnya. Besar nilai Y pada gambar adalah. Nah, di sini sudah disiapkan gambarnya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, pertama langkahnya adalah amati garis AD ya. Amati garis AD. Ini dia garisnya. Nah, di sini berpelurus ya. Jadi garis AD kalau kita gambar ulang ini kan 60 ya. Ini AD-nya. Nah, ini berpelurus. Artinya totalnya adalah 180 derajat. Nah, jadi kalau ini kita misalnya sebagai X, berarti X tambah 60 sama dengan 180 derajat. Berarti X-nya adalah 180 derajat dikurang 60 derajat. Berarti X-nya adalah 120 derajat. Nah, berarti ini udah ketemu ya nilainya. Oke. Jadi kalau kemudian perhatikan segitiga ABE ya. Nah, kalau kita gambar ulang gini dia nih, segitiga ABE. Ini B, ini A, ini E. Tadi ini 120 derajat, kemudian ini 30 derajat. Nah, ini nilai Y. Nah, kemudian kita gunakan sifat sudut segitiga. Artinya di sini kalau dijumlahi totalnya 180, berarti Y tambah 30 tambah 120 sama dengan 180 derajat. Nah, berarti kan Y tambah 150 ya kan? 180 derajat. Berarti nilai Y-nya adalah 180 derajat dikurang 150 derajat nih. Berarti Y-nya adalah 30 derajat. Nah, jadi jawabannya adalah A ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, sekarang kita ada di soal nomor 2. Kita baca dulu soalnya ya. Jika A 40 derajat dan C 30 derajat, maka besar B adalah. Nah, untuk menjawab soal ini kita gambar ulang dulu soalnya. Ya, kita buat ulang dulu. Ini dia gambarnya. Oke. Nah, kita isi ya, ini 40 derajat ya A-nya, kemudian C-nya 30 derajat. Nah, kita bikin garis bantunya dulu ya. Ini ya, garis merah ini sebagai garis bantu. Nah, coba amati 40 dengan yang di sini. Nah, itu kan saling seberang ya. Besarnya kalau saling seberang itu sama ya. Jadi 40 derajat. Nah, sekarang kita cari nih yang di sini. Nih, kita bilang lah ini X ya. Nah, coba amati nih. Ini kan berbentuk segitiga nih ya. Nih, yang di merah ini berbentuk segitiga. Artinya kalau dijumlahin 140 derajat ya. Berarti X tambah 30 tambah 40 sama dengan 140 derajat. Nah, berarti X tambah 70 sama dengan 140 derajat. Berarti X-nya adalah 180 derajat dikurang 70. Berarti X-nya adalah 110 derajat. Nah, berarti X sudah dapat nih. Nah, B-nya kan posisinya ada di sini nih. Nah, B-nya. Apa sih hubungan antara X dan B? Hubungan antara X dan B itu adalah berpelurus kalau dijumlahi 180 derajat. Nah, berarti
X-nya kita masukin nih 110 tambah B sama dengan 180 derajat, berarti B-nya 180 kurang 110 berarti 70 derajat. Berarti nilai B-nya adalah 70 derajat ya. Jadi jawabannya di sini adalah B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, nah sekarang kita udah di soal nomor 3. Ya, jika besar sudut nomor 3 adalah 20 derajat dan nomor 5 adalah 30 derajat, maka besar sudut nomor 8 adalah. Nah, di sini kita gambar ulang lagi soalnya ya. Gambarnya di sini kita gambar ulang. Ini dia gambarnya. Nah, oke. Jadi nomor 3 berarti di situ 20 derajat. Kita tulis 20 derajat. Kemudian nomor 5 30 derajat ya, 30 derajat. Nah, jadi untuk mencari nomor 8, yaitu ini dia nomor 8-nya, kita hubungkan dulu dengan nomor 6. Coba perhatikan. 20 derajat di sini itu dengan sudut nomor 6 itu besarnya sama ya. Artinya sudut nomor 6 itu besarnya 20 derajat. Nah, kenapa dia besarnya 20 derajat? Karena dia saling seberang ya. Kalau saling seberang itu besarnya sama. Nah, kemudian perhatikan antara sudut nomor 5 ya, nomor 5, nomor 6 dan nomor 7. Ini nih, nomor 5, nomor 6 dan nomor 7. Nah, di situ kan berbentuk segitiga ya. Artinya kalau dijumlahin totalnya 180 derajat. Berarti nomor 5 kan 30, kemudian nomor 6 itu 20 derajat, lalu nomor 7 ya, sudut nomor 7 ya, sama dengan 180 derajat. Berarti ini 50 derajat tambah sudut nomor 7 sama dengan 180 derajat. Berarti sudut nomor 7 180 derajat dikurang 50 derajat. Berarti sudut nomor 7 itu adalah 130 derajat. Nah, berarti ini udah dapat nih 130 derajat nomor 7. Nah, apa sih hubungan antara nomor 7 dengan nomor 8? Coba cek di gambar ini, 7 dengan 8. Nah, hubungannya adalah berpelurus, ya kan? Seperti ini dia nih. Ini nomor 7, nomor 8. Berpelurus. Jadi totalnya 180 derajat. Berarti sudut 7 tambah sudut 8 180 derajat. Nah, sudut 7-nya 130 tambah sudut 8 sama dengan 180 derajat. Berarti sudut 8 sama dengan 180 derajat dikurang 130 derajat. Berarti sudut 8 sama dengan 50 derajat. Jadi jawabannya adalah E ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, sekarang kita udah di nomor 4 ya. Nah, di sini ditanya adalah nilai A ya. Nah, coba perhatikan di sini. Sudut 60 derajatnya dengan ini. Kan itu saling seberang ya. Kalau saling seberang kan besarnya sama. Berarti ini besarnya 60 derajat juga. Nah, kemudian amatin segitiga ini. Ya, amatin segitiganya. Nah, totalnya kalau dijumlahin kan 180 derajat. Berarti kita bisa buat 20 tambah 60 tambah A sama dengan 180 derajat. Berarti ini 80 tambah A sama dengan 180 derajat. Berarti A-nya adalah 180 derajat dikurang 80 derajat. Berarti A-nya adalah 100 derajat. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, nah sekarang kita udah di soal nomor 5 ya. Kita baca soalnya dulu. Tentukan nilai E. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini pernyataan satunya dulu kita analisa ya. Nah, coba amatin segitiga pernyataan satunya. Itu A tambah C sama dengan 100. Nah, coba lihat di sini ini A ya, ini C. Nah, kalau A ditambah B ditambah C itu kan 180 derajat. Kenapa? Karena berpelurus ya. Nah, oke. Berarti kan A tambah C udah dapat nih. A tambah C kan 100 tambah B sama dengan 180 derajat. Berarti B sama dengan 180 derajat dikurang 100. Berarti B sama dengan 80 derajat. Nah, ketika B udah dapat, ini kan B-nya 80 derajat, berarti nilai E kita bisa tentuin. Kenapa? Karena B dan E itu bertolak belakang. Bertolak belakang ya. Bertolak belakang sehingga apa? Sehingga besar sudutnya sama ya, besar sudutnya sama, yaitu B sama dengan E. Berarti 80 derajat. Nah, artinya pernyataan satu aja cukup ya, satu saja cukup. Oke. Nah, sekarang kita analisa pernyataan 2 nih. Pernyataan 2. Nah, di situ B tambah C ya, B tambah C. Nah, A tambah B tambah C sama dengan 180 derajat. Nah, B tambah C-nya itu adalah 150 ya, 150 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti A sama dengan 180 derajat dikurang 150 derajat. Nah, berarti A-nya adalah 30 derajat.
Nah, kalau A-nya 30 derajat, kita kan nggak bisa cari E kan? Kenapa? Karena A dan E nggak punya hubungan di sini. Artinya pernyataan 2 tidak cukup, tidak cukup. Nah, sehingga jawabannya apa? Pernyataan 1 saja cukup, tetapi pernyataan 2 tidak cukup. Jadi jawabannya di sini adalah A ya, jawabannya. Oke, demikian pembahasan soal kita kali ini. Untuk adik-adik sekalian, jangan lupa like dan subscribe channel KP Mat. Nantikan video yang berikutnya yang akan membahas tentang materi-materi TPS UTBK 2020. Jangan lupa download soalnya yang nanti yang udah disiapkan di link pada video ini ya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.